Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pembimbing mata kuliah Manajemen Pemasaran, Ibu Nurul Rizka Arumsari, SEMM. Yang saya banggakan kepada teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Alif Nur Kaafi, perwakilan dari kelompok 9, akan memimpin acara diskusi kita pada siang hari ini. Izinkan saya memperkenalkan kelompok 9. 1. Wahyu Ardiansah, NIM 2020111098. 2. Alif Nur Kaafi, NIM 2020111111. 3. Muhammad Dwiki Arianto Al-Rasyid, NIM 2020111123. 4. Mutiara Ramadhani, NIM 2020111478. 5. Brilian Wita Maharani, 2020111480. Pada kesempatan hari ini, kelompok 9 akan mempresentasikan materi tentang bauran komunikasi. Pengertian bauran komunikasi. Bauran komunikasi atau yang disebut dengan marketing communication mix adalah kombinasi metode komunikasi pemasaran yang digunakan untuk mempromosikan produk tertentu. Komponen-komponen bauran komunikasi. 1. Iklan. Iklan merupakan bentuk komunikasi non-personal untuk menyampaikan informasi mengenai produk atau jasa tertentu. Tujuan iklan adalah mempengaruhi publik agar membeli produk atau jasa tersebut. Iklan juga dapat membangun citra jangka panjang dan memicu penjualan dengan cepat. Iklan merupakan elemen penting dari komunikasi pemasaran. Ini mencakup semua pesan berbayar yang disampaikan melalui sejumlah media yang menjangkau audiens target. Ada banyak saluran iklan, di antaranya melalui media televisi, radio, majalah, koran, papan iklan, dan online. Karena melibatkan sebagian besar pesan berbayar, iklan relatif sangat mahal. Perusahaan biasanya mengalokasikan sejumlah besar anggaran pemasaran untuk iklan. Walaupun biayanya mahal, pengiklanan memiliki kendali penuh atas pesan yang dikirim. Selain itu, iklan merupakan salah satu cara yang efektif untuk menjangkau banyak orang. Periklanan di sini merupakan pelaksanaan beragam fungsi komunikasi yang penting bagi bisnis dan organisasi. 5 fungsi utama iklan menurut SIM. 1. Informing, memberi informasi. Fungsi periklanan ini adalah membuat konsumen sadar akan keberadaan merek-merek yang diiklankan atau dipasarkan. Kemudian mendidik konsumen mengenai fitur dan manfaat merek, serta memfasilitasi penciptaan citra merek yang positif. 2. Persuading, persuasi atau membujuk. Fungsi iklan ini sebagai media untuk membujuk pelanggan agar mencoba produk dan jasa yang diiklankan. 3. Reminding atau mengingatkan. Dalam fungsi ini, iklan bertujuan untuk membuat merek selalu diingat oleh masyarakat. 4. Adding value atau menambah nilai produk. Terdapat 3 cara mendasar di mana perusahaan bisa memberi nilai tambah bagi penawaran produk mereka, yaitu inovasi, penyempurnaan kualitas, atau merubah persepsi konsumen. 5. Assisting atau pendamping. Sebagai pendamping, memberi umpan bagi keberadaan suatu produk dalam persaingan pasar. Sifat-sifat iklan, yaitu 1. Daya sebar, memungkinkan konsumen membandingkan produk yang satu dengan yang lainnya. 2. Daya ekspresi yang besar, pembuat iklan berpeluang untuk mendramatisir produk, jasa yang ditawarkannya melalui tampilan iklan yang berseni. 3. Impersonalitas, iklan bersifat monolog, sehingga calon pemberi tidak harus menanggapi iklan. 2. Promosi penjualan. Promosi penjualan adalah insentif jangka pendek yang perusahaan tawarkan terkait dengan produk atau layanan mereka. Insentif mungkin berbentuk kupon atau potongan harga. Tujuan dari metode ini adalah meningkatkan penjualan,
menarik pelanggan baru, dan menghabiskan persediaan. Inti dalam promosi penjualan adalah penyampaian manfaat atau alasan mengapa produk atau jasa tersebut harus dibeli oleh calon pembeli. Tujuan promosi penjualan atau sales promotion antara lain: 1. Meningkatkan uji coba dan pengulangan pembelian. 2. Peningkatan frekuensi dan kuantitas pembelian. 3. Menghitung penawaran dari pesaing. 4. Membangun database calon pembeli dan meningkatkan ingatan pembeli. 5. Perluasan penggunaan merek. 6. Memperkuat brand image dan brand relationship. 3. Event sponsorship. Definisi dari event sponsorship sangat beragam dan bermacam-macam, tetapi dapat disimpulkan bahwa pengertian event sponsorship secara umum adalah penyediaan sumber daya, baik itu berupa uang, sumber daya manusia, peralatan, maupun sumber daya lainnya dari seseorang. 1. Brand sponsorship. Brand sponsorship adalah suatu jenis kegiatan yang dilakukan oleh brand perusahaan dengan cara mendukung suatu program, event, atau organisasi yang dilakukan di tengah-tengah masyarakat. Sampai sekarang, jenis brand sponsorship ini merupakan salah satu strategi pemasaran yang sangat efektif untuk bisa memperkenalkan nama perusahaan secara luas kepada masyarakat. Berikut ini adalah keuntungan dari dijalankannya brand sponsorship. 1. Meningkatkan popularitas brand. 2. Meningkatkan penjualan produk. 3. Tampil berbeda dari kompetitor. 4. Meningkatkan reputasi brand. 2. Event sponsorship. Event sponsorship adalah suatu bagian dari strategi komunikasi bisnis yang sangat berguna untuk membangun dan juga meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat pada brand perusahaan. Tujuan akhirnya juga tidak beda jauh dengan brand sponsorship, yaitu untuk meningkatkan minat pembelian produk masyarakat. Selain itu, pihak perusahaan juga akan bisa terlihat beda dengan kompetitor lainnya, karena sudah memiliki brand image yang kuat di mata masyarakat. Hal tersebut akan memberikan keuntungan karena image yang dimiliki oleh perusahaan tidak bisa disamakan antara perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lainnya. Jika brand sponsorship melakukan bentuk kerjasama pada suatu acara, maka event sponsorship adalah kebalikannya. Dalam hal ini, media masalah yang nantinya akan mendatangi event sponsorship dan mempublikasikan event tersebut secara sukarela. Pada umumnya, banyak pebisnis yang menyelenggarakan event sponsorship ini karena adanya keuntungan yang sangat banyak. Gambaran cara kerja program sponsorship. 1. Sebuah perusahaan atau bisnis yang ingin beriklan akan menghubungi agensi sponsorship atau pengiklan. 2. Kedua belah pihak melakukan kerjasama atau membuat kesepakatan terkait proses pemasangan iklan. 3. Pihak perusahaan menyiapkan iklan dan membayar pengiklan. 4. Pihak pengiklan memasang iklan ke platform atau media yang dimiliki. 5. Iklan menyebar ke seluruh masyarakat. Melalui proses kerjasama ini, kedua belah pihak akan memperoleh keuntungan yang setara. Pihak perusahaan mendapat publikasi iklan yang diinginkan, sedangkan pihak agensi sponsorship memperoleh bayaran atau upah. Hubungan masyarakat. Terdapat 5 fungsi hubungan masyarakat, yaitu 1. Hubungan pers. Bertujuan untuk mempresentasikan informasi tentang perusahaan dalam pandangan yang positif. 2. Hubungan produk. Untuk mensponsori usaha tertentu dengan tujuan mempublikasikan produk. 3. Melobi. Untuk melakukan negosiasi dengan pembuat peraturan atau pejabat pemerintah agar mereka melonggarkan peraturan dan undang-undang sehingga tidak memberatkan perusahaan. 4. Konseling. Untuk memberikan saran kepada manajemen mengenai masalah publik serta mengenai posisi dan citra perusahaan di mata publik. Tujuan hubungan masyarakat. Tujuannya adalah biasanya melibatkan menciptakan kesadaran, membentuk sikap, dan mengubah perilaku. Ketika kampanye pemasaran menjadi lebih terintegrasi dan tanpa batas, kemampuan untuk mengukur dan mengukur tujuan menjadi lebih sulit. Di permukaan, tujuan hubungan masyarakat sangat mirip dengan tujuan periklanan. Karena itu, mencoba membedakan keduanya adalah sulit. Peningkatan kesadaran dan kecenderungan untuk membeli dipengaruhi oleh banyak faktor di luar lingkup hubungan masyarakat, sehingga mencoba untuk mengevaluasi hubungan masyarakat dalam hal penjualan dan peningkatan pangsa pasar. Kelebihan. Jika hubungan masyarakat dilakukan dengan benar, itu bisa menjadi sumber informasi yang kredibel. Tidak seperti iklan, pesan hubungan masyarakat disampaikan oleh pihak ketiga yang tidak memiliki minat khusus pada perusahaan atau produk.
Mereka mengkomunikasikan informasi yang mereka anggap berguna bagi pembaca, pendengar, pemirsa, dan sebagainya. Konsumen yang membaca atau melihat pesan semacam itu menganggap pesan itu lebih objektif daripada iklan. Kekurangan. Salah satu kelemahan hubungan masyarakat yang terbesar adalah tidak adanya kontrol yang dialami organisasi sponsor. Melalui siaran pers dan konferensi pers, perusahaan melakukan yang terbaik untuk memastikan bahwa informasi faktual tersedia dan disajikan secara akurat kepada publik. Namun, dalam proses mengkomunikasikan informasi, media mungkin menambahkan pendapat mereka sendiri yang mengurangi maksud pesan aslinya. Perusahaan yang menghadapi situasi krisis sering melihat berita di media yang salah menggambarkan perusahaan atau menyesatkan publik. Dalam hal blog, konsumen bertindak sebagai penerbit dan mengendalikan apa yang dikatakan tentang produk atau perusahaan Anda. Apakah itu baik, buruk, atau acuh tak acuh. Kerugian kedua berkaitan dengan pemborosan waktu, energi, dan bahan-bahan yang masuk ke kampanye hubungan masyarakat.